Ramadan ini kawan-kawan sekalian merupakan bulan kebangkitan. Mengapa? Yang pertama alasannya adalah bahwasannya bulan Ramadan ini, saum Ramadan, ibadah Ramadan baru diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya untuk seluruh umatnya itu di tahun kedua Hijriah. Sekali lagi, saum Ramadan ini, ibadah Ramadan baru diwajibkan kepada Rasulullah untuk seluruh umatnya itu di tahun kedua Hijriah. Jadi tahun kedua Rasulullah berada di Madinah baru diwajibkan saum Ramadan ini. Dan kita melihat nilai strategisnya bahwa tidak semata-mata Allah baru menurunkan di tahun kedua Hijriah. Di saat itu Rasulullah berarti sedang sibuk-sibuknya baru membangun sebuah masyarakat baru, sebuah peradaban baru di Madinah. Di sana Rasulullah harus menyatukan antara kaum Muhajirin, kaum Ansor, juga di sana ada unsur orang Yahudi yang telah tinggal di sana. Rasulullah harus mengatasi, harus memimpin 3 kelompok besar orang ini. Sekali lagi, ini adalah sebuah kondisi masyarakat baru di mana ada percampuran, ada persatuan antara kaum Muhajirin yang datang dari Mekah, kemudian sudah ada kaum Ansor yang penduduk asli Madinah, kemudian juga ada orang Yahudi yang non-Muslim di sana. Bagaimana Rasulullah menyatukan mereka, memimpin mereka untuk bersama-sama membangun sebuah kota yang bernama Madinah Al-Munawwarah. Maka kita tahu bahwa Rasulullah ketika pertama hijrah, beliau melakukan upaya-upaya dengan melakukan piagam Madinah, begitu kan? Kemudian ta'akhi, melakukan persaudaraan antara Muhajirin dengan Ansor dan lain-lain. Barulah di tahun kedua Hijriah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kewajiban saum Ramadan sebulan penuh. Berarti di tahun ini saya menyebutnya tahun pembangunan. Ada nilai strategis mengapa Ramadan ini baru diwajibkan di tahun kedua Hijriah, atau berarti di tahun ke-15 masa kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Keren kan? Sangat penting posisi Ramadan ini untuk membangun sebuah masyarakat baru. Nah, oleh karenanya kawan-kawan sekalian, bagi kita yang mencita-citakan untuk bangkit dalam kehidupan kita dari keterpurukan, dari kelesuan, perhatikanlah, wajib spesialkan, perhatikan bulan Ramadan ini, manfaatkan karena dia mengandung unsur, betul-betul mengandung unsur bisa membuat kita bangkit dalam kehidupan kita. Saya menyebutnya berarti bulan Ramadan ini diwajibkan kepada kita di tahun pembangunan saat Rasulullah berada di Madinah. Kemudian yang kedua alasannya adalah, kawan-kawan sekalian, ini untuk menguatkan dalilnya. Jadi ketika di tahun kedua Hijriah itu bukan hanya ibadah Ramadan yang diwajibkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk seluruh kaum muslimin, tetapi ada 3 syariat besar lain yang juga sama-sama diturunkan waktu itu. Pertama ada tahwilul kiblat, jadi pemindahan arah kiblat. Asalnya kaum muslimin ini melaksanakan ibadah, sholat itu menghadap ke Masjidil Aqsa selama ini. Maka di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan risalah kepada Rasul, mengizinkan Rasul dan umatnya untuk pindah kiblatnya ke Masjidil Haram, ke Mekah Al-Mukarramah. Nah, itu berdekatan bulan Sya'bannya tuh. Kalau tidak salah di hari Senin tanggal 17 Sya'ban, kalau tidak salah pemindahan arah kiblat itu. Kemudian berikutnya, sepekan berikutnya baru turun kewajiban ibadah saum Ramadan, sepekan sebelum dilaksanakannya saum Ramadan itu. Luar biasa ya. Kemudian syariat kedua yang selain saum Ramadan, tahwilul kiblah, kemudian saum Ramadan, yang ketiganya yang diturunkan juga saat itu adalah kewajiban zakat. Jadi beriringan dengan adanya kewajiban ibadah saum Ramadan, saat itu pula lah baru diwajibkan zakat kepada kaum muslimin. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah kewajiban jihad fisabilillah, yakni tahun kedua Hijriah itu di bulan Ramadan juga dilaksanakanlah perang Badar. Jadi
betul-betul nampak oleh kita. Tidak tanggung-tanggung Allah langsung menurunkan 4 syariat besar di tahun kedua Hijriah berbarengan daun. Jadi urusan pemindahan arah kiblat, anggap saja ini babnya berarti bab rukun Islam, bab sholat ya, pemindahan arah kiblat, meneguhkan identitas sebagai kaum muslimin. Sampai sekarang sudah tidak berubah lagi kiblatnya ke Ka'bah. Nah itu kejadiannya di tahun kedua Hijriah bareng dengan saum Ramadan. Pemindahan arah kiblat, bab sholat, kemudian rukun Islam yang lain yakni saum di bulan Ramadan, kemudian rukun Islam yang lain yakni zakat, kemudian terakhir ada kewajiban berjihad yakni dengan dilaksanakannya perang Badar di tahun yang sama berturut-turut. Berarti itu hanya dalam jangka waktu 2 bulan 4 syariat Islam, 4 rukun Islam itu turun di tahun yang sama, di tahun kedua Hijriah, hanya berjarak 2 bulan. Berarti ini suatu tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa memang ini merupakan 4 pilar pokok kalau kita mau membangun sebuah masyarakat. Masyarakat yang berperadaban tinggi tentu saja ya. Jelas ya kawan-kawan ya, seperti itu kondisi latar belakang saum Ramadan kita ini barengan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah maka kami menyimpulkan saum Ramadan ini juga bisa kita artikan bahwa inilah merupakan pabrik untuk mencetak ketakwaan. Pabrik untuk mencetak masyarakat yang punya standar ketakwaan. Sebagaimana kita tahu 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, maka belum keluar nih syariat untuk saum sebulan penuh di bulan Ramadan seperti ini, belum keluar. Baru di tahun kedua Hijriah di Madinah baru keluar. Berarti saat itu kondisinya kaum muslimin sudah semakin banyak, kemudian juga sudah semakin kompleks urusan Rasulullah, maka diturunkanlah syariat saum Ramadan. Ini seolah-olah merupakan pabrik mencetak standar kemanusiaan kita. Jadi standar kemanusiaan kita, standar seorang muslim itu adalah hendaknya setiap muslim itu mengupayakan menjadi orang yang bertakwa. Itu standarnya kawan-kawan sekalian. Terbayang kan? Jadi kalau di Mekah Rasulullah kan mendakwahi mungkin dakwah fardiyah, pribadi-pribadi gitu kan, di rumah Arqam bin Abil Arqam, sebagian kelompok kecil. Begitu metode dakwah Rasulullah dulu. Tetapi ketika sekarang umat Islam sudah luar biasa besar, kaum Muhajirin bersatu dengan kaum Ansor, Islam menyebar dengan cepat, banyak sekali yang masuk Islam, maka Allah memberikan bekal kepada Rasulullah agar bisa lebih memudahkan orang untuk memperkuat ketakwaannya, mencetak ketakwaannya, yakni dengan saum Ramadan ini. Begitu kawan-kawan. Ya, jelas ya latar belakangnya. Mengapa saya menyebutkan bahwa bulan Ramadan ini bulan kebangkitan? Karena dari asbabun nuzulnya demikian. Jadi diturunkannya tahun kedua Hijriah, waktu Rasulullah sedang membangun masyarakat baru di Madinah. Kemudian juga berturut-turut dilaksanakan 4 syariat besar, tahwilul kiblat, saum Ramadan, zakat, dan jihad, perang Badar. Kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa sebagaimana tujuannya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan itu ayat yang menjadi dasar diwajibkannya saum Ramadan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, Masya Allah. Begitu ya. Kemudian berikutnya kawan-kawan sekalian, alasan kedua mengapa kita harus betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan ini alasan yang standar tapi akan coba saya perdalam. Kita mengenal Ramadan ini sebagai holy month, sebagai bulan suci gitu ya. Mengapa disebut dengan bulan suci? Nah, ini yang penting bagi kita. Bulan Ramadan itu kawan-kawan adalah merupakan bulan pembersihan. Betul ya? Bulan pembersihan dari segala dosa kita. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang itu telah menyediakan sarana-sarana pembersih kepada kita manusia. Kita ini manusia tempatnya khilaf dan dosa, tempatnya lupa. Oleh karenanya Allah yang Maha Penyayang kemudian menyediakan sarana pembersih. Ada yang sarana pembersih harian. Ada yang sarana pembersih harian. Yakni apa? Yakni sholat 5 waktu. Kata Rasulullah,
Bayangkan jika engkau memiliki sebuah rumah yang di depan rumahmu itu ada suatu sungai dengan air yang mengalir jernih, dingin gitu. Kemudian engkau mandi 5 waktu dalam sehari di sungai tersebut. Apakah kira-kira masih akan ada kotoran-kotoran di tubuhmu? Maka sahabat menjawab, tidak akan ya Rasulullah. Pasti tubuh kami akan kinclong bersih, kata Rasulullah. Itulah fungsinya, faedahnya sholat 5 waktu bagi kita. Kalau kita betul-betul memanfaatkan sholat 5 waktu dengan baik, dengan khusyuk, berjamaah di masjid, kita berdoa memohon ampun kepada Allah, maka antara sholat subuh kepada sholat zuhur menghapuskan dosa di antara keduanya, sholat zuhur ke sholat asar menghapuskan dosa di antara keduanya, sholat asar ke sholat maghrib menghapuskan dosa di antara keduanya, sholat maghrib ke sholat isya menghapuskan dosa di antara keduanya, sholat isya ke sholat subuh menghapuskan dosa di antara keduanya. Bersih kita ini dari dosa-dosa kalau betul-betul kita memanfaatkan sholat sedemikian rupa. Itu sarana pembersih harian yang Allah sediakan. Tapi kita saksikan di Indonesia ini, menurut kawan-kawan, kira-kira berapa persen orang yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik? Nampaknya secara persentasi mungkin kecil ya, sedikit gitu. Nah, oleh karenanya Allah yang Maha Penyayang kemudian menyediakan sarana pembersih pekanan. Apa sarana pembersih pekanan? Yakni sholat Jumat. Jumat yang satu ke Jumat berikutnya menghapus dosa di antara keduanya. Nah, itu sarana pembersih pekanan kita, kawan-kawan sekalian. Kalau kita berhasil memanfaatkan itu, alhamdulillah, kita juga insya Allah relatif bersih dari dosa. Nah, berikutnya kawan-kawan sekalian, Allah yang Maha Penyayang tahu bahwa sudah harian, sudah pekanan, sudah, tapi masih banyak saja manusia ini yang lalai, tidak memanfaatkan sarana pembersih harian dan pekanan itu. Maka Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang menyediakan sarana pembersih akbar tahunan yang berlangsung sebulan penuh, yakni bulan suci yang sekarang sedang kita jalani, yakni bulan Ramadan yang mulia. Ini makanya disebut Ramadan, juga berasal kata dari Roma, artinya membakar. Jadi kalaupun dosa-dosa kita itu ibarat karat gitu ya, yang sudah melekat, sulit dibersihkan. Kalau kawan-kawan suka main ke bengkel cat mobil, itu kalau catnya mau bagus, sebelum dicat itu pasti selain dikerik, dihamplas, juga dibakar dulu tuh, agar tidak ada noda-noda karat gitu ya di bahan itu. Demikian juga dengan manusia. Kalau kita sudah sedemikian banyak dosanya, maka Allah menyediakan agar kita memanfaatkan bulan Ramadan. Karenanya ada peringatan, orang yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan di bulan-bulan yang lainnya. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana bisa seseorang melewatkan kemuliaan Ramadan, di mana setiap pahala dilipat gandakan, di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dan kita tidak memanfaatkan Ramadan ini sebaik-baiknya, lewat begitu saja. Bagaimana kita mengharapkan kebaikan di bulan lain? Mustahil, kawan-kawan. Maka ada hadis yang memperingatkan kepada kita, barang siapa yang tidak mendapat kebaikan di bulan Ramadan, dia tidak akan mendapatkan kebaikan di bulan yang lainnya. Naudzubillah min dzalik. Begitu ya. Nah, ini bulan pembersihan bagi kita. Oleh karenanya jangan heran juga bahwa kawan-kawan sekalian, dalam pidato pesan Rasulullah SAW ketika menyambut bulan Ramadan, amalan terbaik apa di bulan Ramadan ini? Ternyata yang disebutkan oleh Rasulullah, amalan terbaik di bulan Ramadan ini, mohon maaf ya, bukan masalah menghatamkan Quran, bukan masalah melakukan taraweh tanpa bolong gitu, bukan masalah saumnya itu sendiri gitu ya. Tetapi amal terbaik di bulan Ramadan ini, kata Rasulullah, adalah engkau berhenti meninggalkan berbuat dosa. Itu amal terbaiknya. Karena memang ini sarana untuk membersihkan diri, kawan-kawan. Dan Allah yang Maha mengetahui kondisi fisik kita, Maha mengetahui struktur tubuh manusia, tahu bahwa dengan saum ini seharusnya membuat orang malas untuk berbuat dosa. Kan Rasulullah pernah memberi nasihat kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh manusia seperti masuk ke dalam aliran darah.
Maka persempitlah jalan-jalan setan itu ya Aisyah. Aisyah bertanya, dengan apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, dengan saum. Jadi saum ini sekali lagi mempersempit jalan-jalan setan masuk ke dalam diri kita. Karenanya sebagian ulama juga menafsirkan arti dari setan-setan dibelenggu ini adalah bukan sekedar setan aslinya yang dibelenggu, tetapi memang secara zahir, secara manusiawi, ketika kita saum kawan-kawan, tubuh kita ini lemah, sekaligus syahwat dan nafsu kita juga jadi lemah. Kita jadi males buat bertengkar lagi saumah. Kita jadi males buat berkelahi. Kita juga jadi malas untuk syahwat, juga kurang dorongan syahwat juga. Berbanding terbalik, kalau kita di hari-hari biasa terlalu banyak mengumbar makan, nafsu makan kita terlalu digugu gitu ya, nafsu makan, minum tidak terkendali, maka akan seiring sejalan nafsu syahwat kita juga tidak terkendali. Itu rahasia saum ini. Maka sekali lagi, saum ini adalah bulan pembersihan bagi kita kawan-kawan. Kemudian kawan-kawan sekalian, bahkan yang paling ekstrim boleh dibilang, bahwasanya dengan saum Ramadan ini kita bisa melakukan yang disebut dengan riset pabrik. Kita tahu, anggap saja diri kita ini seperti sebuah handphone. Ketika kita banyak menggunakan handphone kita, smartphone kita untuk foto, menggunakan aplikasi, berkirim chat dan sebagainya, akhirnya kan lambat laun jadi lemot, jadi lambat handphone kita ini kan, karena banyak sekali file, dan juga bukan hanya file tapi sampah-sampah kace-kace gitu ya yang masih tersimpan di smartphone kita. Bagi yang sadar, ya bagi yang tahu, kita selalu melakukan pembersihan kan, di refresh, kemudian ada sarana pembersihan, tools membersihkan, bersihkan lumayan agak membantu. Tapi itu tidak akan membantu manakala memang foto kita terlalu bertumpuk, aplikasi kita terlalu bertumpuk, sehingga memori kita sudah sangat sempit, dada kita sudah sempit. Anggap saja memori-memori yang sempit itu ya seperti halnya barangkali diri kita yang sudah terlalu banyak, barangkali dalam diri kita banyak dosa, banyak melakukan kesalahan. Jadi dada kita asa sumpek, hidup kita asa nggak jelas, berasa nggak jelas. Persis seperti smartphone kita juga seperti itu. Sudah terlalu banyak sampah di dalam smartphone kita. Maka ketika kondisi seperti itu, tidak ada yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tools pembersih yang biasa itu tidak berlaku lagi gitu ya. Kurang bagus. Maka sarana pembersih terbaik bagi kita adalah kita harus berani melakukan riset pabrik. Kembalikan handphone kita ke setelan pabrik. Ada kan di keamanan riset pabrik. Percayalah kawan-kawan, kalau kawan-kawan melakukan riset pabrik, maka smartphone-nya nanti ketika restart kembali, dia akan menjadi bagus lagi, kencang lagi, memorinya bersih. Nikmat sekali. Seperti smartphone baru. Itulah mengapa Ramadan ini diibaratkan kita terlahir seperti manusia baru, seperti bayi yang baru lahir, seperti bayi yang berada dalam keadaan fitrah. Itulah hakikatnya. Dan kita Ramadan ini memang Allah sediakan, kita mampu kalau mau untuk melakukan riset pabrik, tinggal kita berani atau enggak. Saya akan tunjukkan bagaimana Ramadan ini bisa menjadikan kita kembali ke setelan pabrik. Kawan-kawan sadar tidak bahwa syariat Ramadan ini dengan halus sekali telah menggiring kita agar kita mengembalikan pola hidup sehat kita. Pola hidup sehat. Saya sampaikan. Pertama, contohnya, bukankah kawan-kawan harus bangun untuk sahur? Selama ini barangkali kita kadangkala bangun itu mepet ke waktu sholat subuh. Bahkan kadangkala sholat subuhnya juga dilewat begitu saja, kesiangan. Tapi di Ramadan, karena kita mau Ramadannya berhasil, kita mau Ramadannya tidak batal, dan kita tahu keberkahan di ibadah sahur itu, kita memaksakan diri untuk bangun dini hari untuk melaksanakan sahur. Kita memaksa diri kita sendiri kan.
Itu cara Allah yang sangat halus, sehingga manusia mau untuk memaksakan diri bangun dini hari. Dan hebatnya kawan-kawan sekalian, tahukah kawan-kawan bahwa sesungguhnya bangun dini hari atau bahkan bangun tengah malam itu adalah merupakan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari-hari yang biasanya. Kalau kita baca Quran surat Al-Mudatsir, Al-Muzammil gitu ya, silahkan kawan-kawan bisa simak sendiri ya, bagaimana Rasulullah diperintahkan oleh Allah kum fa'angzir warubaka faqobir. Gimana kak ayat itu kak? Ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila nisfahu minkus qol. Gimana? Ini ada asisten saya nih di sini. Bagaimana di ayat itu diterangkan bahwa Rasulullah disuruh bangun tengah malam kawan-kawan, dan Rasulullah relatif selalu berhasil bangun tengah malam. Nanti ada rahasianya, mengapa Rasulullah bisa begitu segar bugar bangun di tengah malam. Memang itu hitobnya untuk Rasulullah. Tapi kalau kita mau mencontoh Rasulullah dengan sempurna, ya contoh Rasulullah. Kawan-kawan, saya beri jaminan, kalau kawan-kawan mau bangun sahur dengan segar, kalau kawan-kawan mau terbiasa nanti lepas Ramadan pun bangun dini hari gitu minimal ya, kalaupun tidak tengah malam dini hari. Rasulullah mah tengah malam loh, keren. Minimal dini hari. Rahasianya ternyata kawan-kawan bukan di masalah berapa lama tidurnya, bukan. Tapi rahasianya itu bukan juga di masang alarm, bukan. Percuma kita pasang alarm bisa bangun tapi lemes kan, capek gitu, nggak bakalan pengaruh. Kalau kawan-kawan mau dawam istiqomah untuk bisa bangun dini hari atau bahkan tengah malam dengan segar bugar gitu seperti Rasulullah, kunci rahasianya ada di waktu tidurnya. Itu kunci rahasianya. Apa sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah itu tidur persis ba'da isya. Ceritanya, riwayatnya, dalilnya, dulu ada Utbah bin Zubair kalau tidak salah. Utbah bin Awam gitu ya kalau tidak salah. Pokoknya anaknya Zubair bin Awam. Ini adalah keponakannya Siti Aisyah, istri Rasulullah. Utbah ini pernah nginep di rumah bibinya di Siti Aisyah, dengan kawan-kawannya pernah nginep. Ba'da sholat Isya, Utbah ini masih main dengan kawan-kawannya. Mungkin kalau sekarang anak-anak sekarang mabar gitu ya, mabar rame gitu ba'da sholat Isya itu. Lalu Aisyah dari balik kamarnya menegur, "Wahai Utbah, bukan begitu kebiasaan Rasulullah. Kalau kamu mencintai Rasulullah, bukan begitu kebiasaan Rasulullah. Rasulullah itu tidur sehabis sholat Isya. Rasulullah tidak suka tidur sebelum Isya, dan Rasulullah tidur ba'da sholat Isya." Begitu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kurang lebih. Itu sebuah pertanda bagi kita dari istri Nabi yang menyampaikan kepada kita, Rasulullah itu bangunnya sholat Isya, ba'da sholat Isya kawan-kawan. Dan kita sekarang di Ramadan dipaksa, betul kan? Habis makan maghrib, kemudian sholat Isya, kemudian taraweh. Pasti sebagian kita tarawehnya juga ada yang ngantuk kan? Itu sudah jam biologis kawan-kawan. Bahwa ba'da sholat Isya itu jam biologis kita menuntut kita untuk istirahat. Dan kita harus mematuhi jam biologis itu. Tidurlah ba'da sholat taraweh itu tidur. Jangan beraktivitas kawan-kawan, tidur. Saya jamin kawan-kawan, nanti selepas Ramadan, kalau kawan-kawan tetap membiasakan diri untuk tidur langsung pada sholat Isya, dijamin tidak perlu alarm, tidak perlu apa, tengah malam atau setidaknya dini hari, kawan-kawan akan terbangun dengan kondisi yang segar. Saya sudah mengamalkan itu, alhamdulillah, betul kawan-kawan, segar. Dan sebaliknya, ini bukan masalah lamanya nih, bukan masalah lamanya ya. Terima kasih Kang Rian, barakallah turut menyimak. Pak Guru Rian, terima kasih. Dan bukan hanya itu kawan-kawan sekalian, tidur itu bukan masalah lamanya. Contoh, kita beralibi, kata dokter tidur yang sehat itu antara 5-8 jam. Betul. Tetapi 5-8 jam itunya tuh asal gitu. Karena sekarang kehidupan malam begitu ramai, anak-anak muda sering di kafe, sering main-main.
Tidurlah dia tengah malam. Jam 12 contohnya tidur. Jam 1, 2, 3, 4, 5. Jam 5 mungkin dia bangun. Betul 5 jam gitu ya. Dia memaksakan diri untuk bangun. Itu beda kawan-kawan. Tidak segar kondisi tubuhnya itu. Capek. Lelah. Atau sebaliknya, ada yang kuat bergadang terus gitu semalaman. Biarin, besok siang akan saya balas. Tidur 8 jam di waktu siang. Apakah terbalas? Tidak kawan-kawan. Beda. Tubuh kita rusak, tubuh kita capek, lelah. Silahkan kawan-kawan rasakan sendiri, akui sendiri. Itulah mengapa para ustadz, para ulama kita, guru-guru kita sering nyindir ya. Memang kita dengan Rasul itu beda dikit. Beda dikit. Jadi Rasulullah sudah tidur, kita belum tidur. Rasulullah sudah bangun, kita baru tidur. Budaya kita kan sekarang begitu. Rasulullah sudah bangun tengah malam, kita mah tengah malam teh baru tidur. Udah kacau kawan-kawan sekalian. Padahal saya yakinkan kepada kawan-kawan, bagi yang masih suka nonton bola, mungkin ya. Oh, sebentar, ini saya terlalu lama jadi mati ini ya. Bagi kawan-kawan yang masih suka, bagi kawan-kawan yang masih suka nonton bola tengah dini hari barangkali ya, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Champion, yang suka jam 2, jam 3, percayalah, kalau kawan-kawan tidurnya ba'da isya, bangun tengah malam tuh seger, nonton tuh seger banget. Percaya. Sok praktekin dulu. Gitu. Tapi beda kalau kawan-kawan memaksakan diri bergadang untuk nonton bola dini hari itu, kemudian dibalas besoknya untuk tidur gitu seharian, beda, nggak bakalan bisa terpenuhi. Itu bukan jam biologis kita, itu sudah menghalangi sunatullah. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Sekali lagi, tidur pada isya, atau sekarang prakteknya pada sholat tarawih di masjid, langsung tidur, jangan ada kegiatan macam-macam. Insya Allah kita bangun dini hari dengan segar. Bab itu saja kita sudah riset pabrik. Kita sudah teriset pabrik dengan Ramadan ini. Nanti ditambah kawan-kawan, kalau di hari lain ya di luar Ramadan, kebiasaan. Jadi Rasulullah itu dalam sehari tidurnya itu 3 kali kawan-kawan. Jadi yang pertama tidur besar tadi pada isya ya, insya Allah kita bangun tengah malam atau maksimal dini hari. Kemudian Rasulullah itu selalu melaksanakan tidur ketika adzan awal subuh. Fungsi adzan awal subuh itu adalah untuk memberikan waktu istirahat bagi yang dari semalam, seperti Rasulullah tahajud, ibadah dari tengah malam, istirahat sejenak sebelum subuh. Itu fungsi adzan subuh diantaranya. Sekaligus membangunkan kaum muslimin yang masih tidur. Jadi kalau ditanya kapan seorang muslim paling terlambat bangun tidur, jawabannya adalah maksimal ketika adzan awal subuh. Adzan awal subuh itu lamanya 50 ayat, membaca 50 ayat, atau kalau sekarang mungkin sekitar 10 atau 15 menit sebelum adzan subuh. Waktu imsak lah sekarang mah. Jadi kalau di waktu normal, nanti di luar Ramadan, di waktu imsak ini kita boleh istirahat dulu sejenak. Kita pun sekarang masih bisa sebenarnya. Kalau kita sahurnya cukup sampai waktu imsak, tiduran sejenak, Rasulullah itu lakukan. Seger, nggak apa-apa. Tapi cenah Kang Lutfi, saya takut kebablasan nanti tidurnya kelewatan subuhnya. Ya itu, cara tidurnya juga harus nyunah ke Rasulullah. Jangan tidur ngabaheuhai nggak karuan. Tidurnya seperti Rasulullah, miring ke sebelah kanan dengan bertelekan ini, gitu ya. Dan itu di riwayatnya Rasulullah kadang sampai mendengkur, berarti kan tibra oge gitunya. Kadang tidak gitu. Tetapi selalu sebentar, tidak sampai kelewatan adzan subuhnya. Karena nanti ketika ngong adzan subuh yang bersuara keras itu, insya Allah bangun. 2, waktu tidur Rasulullah itu. Kemudian yang ketiganya adalah, saya juga barusan begitu loh. Setelah sholat zuhur, sebelum live ini, saya bahkan melakukan sunnah Rasulullah yang disebut dengan qailullah, tidur siang kawan-kawan. Kita juga harus mendawamkan ini, rutinkan tidur siang. Kata herbalis, kata ahli herbal, beliau menjamin orang yang mendawamkan tidur siang, sejenak saja tidur siang, maka dia tidak akan terkena penyakit jantung. Itu kata herbalis, orang yang ngerti herbal. Dijamin sama beliau ya, bukan saya bukan ahlinya.
tapi sama seorang herbalis dijamin dia tidak akan terkena serangan jantung. Sehat kawan-kawan, khairullah, tidur siang. Karena kembali jam biologis kita tidak bisa diingkari. Makanya negara Cina sekarang siswanya gitu kan sebelum zuhur mungkin jam 10 atau jam 11 sudah melaksanakan tidur siang sejenak. Itu sunnah Rasul yang dijalankan oleh negara maju yang lain bahkan. Bahkan di Amerika ada sampai membuat sebuah yayasan Sleep National Foundation kalau tidak salah. Jadi yayasan yang mengurus tentang perhatian terhadap masalah tidur siang ini. Karena mereka mengklaim perusahaan akan rugi jutaan dolar kalau tidak mengizinkan karyawannya untuk tidur siang. Karena metabolisme tubuh kita menuntut itu kawan-kawan. Jadi jam 11 itu udah ngantuk, kita kadang suka nguap gitu ya. Itu sebenarnya alarm dari Allah bahwa itu jam biologis kamu, istirahatlah sejenak. Makanya Rasulullah melaksanakan qailullah, tidur siang. Memang di kita kadang-kadang kebanyakan yang praktek tidur siang itu pada zuhur ya. Padahal bagusnya itu sebelum zuhur. Agar apa? Agar ketika azan zuhur kita terbangunkan oleh suara azan itu. Itu contoh dari Rasulullah. Tapi ya kalaupun memang tidak sempat seperti saya barusan karena ada acara, jadi tidak sempat sebelum zuhur, ya udah pada zuhur sejenak memaksakan diri karena memang ngantuk terus terang. Ketika sholat zuhur juga terus terang sudah mulai muncul ngantuknya gitu ya. Udah tidur sejenak. Alhamdulillah. Saya relatif merasa bener loh, otak saya lebih segar, lebih siap untuk live TikTok seperti ini. Itu. Sekali lagi, Ramadan selain sebagai bulan pembersihan, yang tadi normal-normal itu kalau udah berat, pola hidup kita udah kacau, dosa kita udah banyak, udahlah kayak smartphone kita reset pabrik aja. Ikuti pola hidup Ramadan ini dengan baik, maka insya Allah hidup kita akan luar biasa. Kembali ke setelan pabrik, kencang lagi kawan-kawan. Kalau smartphone itu kencang lagi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mengapa kita memperlakukan Ramadan sebagai bulan suci ini? Saya menemukan sebuah ilham kawan-kawan yang alhamdulillah sekarang sampai ada yang telepon, orang Lembang kemarin telepon, Kang, saya terinspirasi sekali dengan konten di TikTok Akang yang bercerita tentang ini gitu ya. Jadi Ramadan ini adalah menurut saya bulan resolusi kawan-kawan. Jadi kalau selama ini kawan-kawan terbiasa membuat resolusi itu di tahun baru bikin resolusi gitu ya, atau di akhir tahun kita 2024 kemarin kita bikin resolusi untuk 2025 di bulan Desember atau di bulan Januari gitu ya. Saya mengajak ke kawan-kawan bikin resolusinya jangan begitu, jangan di bulan-bulan itu, di bulan Ramadan. Mengapa kawan-kawan? Karena di bulan Ramadan ini waktu terbaik bagi kita diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Ini waktu terbaik kita mustajab doa-doa kita. Dan ketika kita menulis resolusi itu sudah lebih daripada sekedar doa. Allah tahu dengan kita menuliskan cita-cita kita, target kita, tujuan kita, itu adalah keinginan kita yang mendalam. Makanya dalam saudara kita yang di PPA gitu ya, Pola Pertolongan Allah, Ustadz Reza siapa namanya, itu bagus sekali tuh, bahwa kata beliau kalau kita setelah kita meminta kepada Allah dengan khusyuk, kemudian kita harus fokus kepada target, artinya meminta kepada Allah, berdoa. Karena tidaklah orang sampai berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, melainkan memang dia betul-betul menginginkan hal tersebut. Kalau kawan-kawan punya keinginan apapun dalam kesehariannya gitu ya, dalam kehidupannya, kawan-kawan menginginkan apapun lah ya, resolusi tadi gitu ya, target-target dalam kehidupannya, saya mengajak yuk manfaatkan bulan Ramadan untuk bikin resolusi. Jadi ceritanya kawan-kawan, di Ramadan tahun 2024 lalu, saya lupa lagi bulan apa waktu itu ya, saya betul ketika itikaf saya mendapat ilham, ya Allah, ini waktu yang mustajab doa, saya punya banyak hajat, banyak keperluan, banyak keinginan, mengapa tidak saya tuliskan gitu ya di waktu itikaf itu. Saya tulis kawan-kawan, sudah saya boleh di-spill ya nanti di konten saya sebelumnya. Saya tulis tuh resolusinya, ada 4 resolusinya waktu itu. Masya Allah kawan-kawan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan beberapa bulan setelah saya menulis itu. Mendapat proyek yang luar biasa besar gitu ya, bisa menunaikan beberapa amanah, Masya Allah, luar biasa.
saya menjadi saksi. Dan saya merasa betul-betul nggak ada salahnya, bahkan sangat tepat menurut saya, kalau kawan-kawan ingin menuliskan resolusi untuk 2025, sekarang kan masih Februari ya, untuk 2025 punya target, atau bahkan untuk kehidupannya secara keseluruhan, tulislah resolusi hidup itu di bulan Ramadan ini. Kemudian kita mintakan persaksian kepada Allah, ya Allah kabulkan, karena ini waktu terbaik untuk kita menulis resolusi. Itu ya kawan-kawan sekalian. Saya belum terlalu cerita panjang nih tentang kebiasaan Rasulullah dalam keseharian. Nanti ya di lain waktu insya Allah. Hanya riset pabrik itu betul-betul bisa kita manfaatkan. Yang ketiga kawan-kawan sekalian, lalu apa hubungannya bulan Ramadan ini dengan kepemimpinan? Karena saya sekarang sedang mendampingi 100 anak muda di program Bright Future Leader bersama Brightnesia gitu ya. Ada grup WA khusus di sana. Bagi kawan-kawan yang mau bergabung boleh DM ke saya, nanti saya kasih link grup WhatsApp-nya. Jadi ini akan selalu kita sambungkan dengan tema kepemimpinan. Karena apa? Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi bukan lagi kebutuhan keinginan jadi pemimpin itu, tapi keharusan bagi setiap individu kita. Nah kawan-kawan sekalian, sebagaimana kita mafhum bahwa tujuan dari dilaksanakannya bulan Ramadan ini adalah la'alakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Betul kan? Seperti itu. Maka kawan-kawan sekalian, laksanakanlah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya agar mewujudkan kita menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu adalah standar seorang pemimpin yang baik. Lebih jauh dari itu, takwa itu adalah standar kemuliaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, paling takwa. Innallaha la yanduru suwarikum au ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik kita, tidak melihat harta kita, tampilan kita, tapi Allah melihat hati kita. Dan kata Rasulullah, takwa itu letaknya di hati kawan-kawan. Takwa itu letaknya di hati. Ini poin. Banyak di antara kita yang mengartikan apa arti takwa? Takwa itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Betul. Tetapi harap dicatat bahwa takwa itu di antara cirinya juga adalah yang hatinya hidup. Karena apa kawan-kawan sekalian? Kalau sekedar menjalankan, contoh, kalau seorang ustadz menyebutkan generasi sekarang itu seperti generasi robot. Kenapa generasi robot? Karena dia baru bergerak kalau tombol on-nya dipijit. Ayo nak, bangun sholat gitu. Baru sholat. Ayo nak, kita taraweh. Baru berangkat taraweh. Nanti kalian harus mencatat ceramah ustadz ya, tanda tangan ustadznya. Laksanakan. Itu generasi robot. Generasi yang selalu butuh on off. Diperintah baru jalan. Tidak diperintah dia diam. Tidak ada inisiatif, tidak ada antusias. Itu generasi robot. Kita melaksanakan perintah Allah sholat. Kalau kita punya robot kemudian diprogram, kira-kira apakah robot itu juga bisa melaksanakan sholat? Bisa. Mohon maaf, jangankan robot, kita suka melihat ada monyet-monyet yang melaksanakan praktek sholat gitu. Gerakannya bisa gerakan sholat. Tapi apakah itu disebut sholat? Apakah itu bentuk ketakwaan? Jauh, bukan. Makanya kata Rasulullah, takwa itu di hati. Kawan-kawan sekalian, bedanya orang yang bertakwa itu hatinya hidup. Di antara ciri hatinya hidup adalah kalau beramal, dia selalu ingin mempersembahkan yang terbaik. Bahkan ada salah satu cirinya, bahwasanya orang yang hidup hatinya itu kalau beramal suka nawar. Jangan salah mengerti dulu. Nawar seperti apa kawan-kawan sekalian? Nah ini,
Ceritanya adalah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amar, anaknya Amar bin As, yang menaklukkan Mesir bersama-sama anak dan ayah menaklukkan Mesir. Abdullah bin Amar ini pernah meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin melaksanakan saum sunnah, berikan saya petunjuk ya Rasulullah." Maka kata Rasulullah, "Amar, Abdullah, silahkan laksanakan saum 3 hari dalam sebulan." Ada yang tahu saum apa? Saum tengah bulan ya, 3 hari dalam sebulan laksanakan, kata Rasulullah. Tanggal 13, 14, 15. Apa yang terjadi ketika Abdullah bin Amar menerima nasihat dari Rasulullah itu? Beliau nawar, "Ya Rasulullah, saya ini masih muda. Saya ingin menghabiskan masa muda saya dalam ketaatan kepada Allah ya Rasulullah. Ada nggak saum sunnah yang lain yang bisa ditambahkan? Coba nawar." Kata Rasulullah, "Oke, kalau kamu mau tambahan selain saum 3 hari dalam sebulan," mohon maaf ya kalau ada suara-suara, kawan-kawan, ini ada lagi ada renovasi. "Kalau kamu mau menambah selain 3 hari dalam sebulan, saumlah Senin Kamis." Lebih banyak tuh, Senin Kamis dalam sebulan mungkin bisa 8 kali. Masya Allahnya Abdullah bin Amar masih nawar, kawan. "Ya Rasulullah, saya masih muda, kayaknya Senin Kamis saya masih sanggup ya Rasulullah. Ada yang lebih nggak Rasulullah? Ada yang lain nggak?" Maka kata Rasulullah, "Kalau begitu, kalau kamu masih kuat, hebat, laksanakanlah saum Nabi Daud. Sehari saum, sehari berbuka." Itu ciri orang yang bertakwa, di mana hatinya selalu hidup untuk melaksanakan amal terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amar, luar biasa kawan-kawan. Luar biasa kan? Kita juga kalau ibadah tuh suka nawar. Cuman kita mungkin nawarnya ke bawah. Kalau para sahabat nawarnya ke atas. Kita nawarnya ke bawah. Zakat berapa sekarang? Zakat fitrah 15.000. Muni mahal, bisa kurang nggak? Oh boleh, 13.500 kalau memang berasnya beras yang murah. Tuh, nawar kita. Sahabat juga suka nawar kepada Rasulullah, tapi nawarnya itu ke atas. Kalau belum cukup, satu lagi. Ini sama Abdullah bin Amar, walaupun sahabat lain juga banyak ya, tapi yang saya hafal Abdullah bin Amar ini. Nawar lagi. Kata Abdullah bin Amar, "Ya Rasulullah, berapa lama saya harus menghatamkan Al-Quran itu?" Kata Rasulullah, "Hatamkan Al-Quran itu dalam 1 bulan 30 hari." Nawar lagi Abdullah bin Amar, "Ya Rasulullah, saya masih muda ya Rasulullah, sebulan mah terlalu lama. Boleh nggak saya lebih cepat menghatamkan Quran?" "Boleh, 20 hari." 20 hari juga kelamaan ya Rasulullah. "Boleh nggak lebih cepat lagi?" "Oke, 10 hari," kata Rasulullah. Abdullah bin Amar masih nawar, "Ya Rasulullah, 10 hari hatam Quran masih terlalu lama buat saya yang masih muda ini ya Rasulullah. Bisa lebih cepat nggak?" Kata Rasulullah, 3 hari. Maksimal kita menghatamkan Quran dalam 3 hari. Karena kalau kurang dari 3 hari mungkin udah nggak jelas bacaannya gitu ya. Dan urusan-urusan lain mungkin terbengkalai. Itu Abdullah bin Amar, sahabat, nawar begitu dalam ibadah itu. Nah, kita juga apakah tidak tertarik gitu untuk menghidupkan hati kita? Sekali lagi kawan-kawan, mari kita naikkan level kita di bulan Ramadan, bahwa takwa itu bukan sekedar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dari gerakan saja, dari ibadahnya saja. Sholat, saum tamat, taraweh tidak bolong. Bukan hanya fisiknya, secara fisikly ibadah itu yang terlaksana, bukan kawan-kawan. Karena itu banyak orang yang bisa, robot juga bisa. Kalau diprogram untuk itu, robot mah nggak makan, bahkan kuat saumnya lebih dari kita. Tapi takwa itu di hati, kata Rasulullah. Periksalah hati kita hidup nggak? Kita selalu ingin berbuat yang terbaik untuk Allah, tidak? Kita selalu ingin mempersembahkan amal-amal terbaik untuk Allah, tidak? Kita harus bersedih, menangis, bertobat kepada Allah kalau kita sudah tidak merasakan itu. Kita hanya sekedar melaksanakan perintah Allah, saum tidak bolong, alhamdulillah, tapi cuman menahan lapar dan haus doang. Taraweh alhamdulillah tidak bolong, tapi karena digusur oleh orang tua doang, karena diajak oleh teman doang, atau karena kita punya jabatan sebagai ketua RT, ketua RW, malu kalau kita nggak ikut taraweh.
Bukan begitu kawan-kawan. Takwa itu di hati. Periksalah hidup tidak hati kita. Ada kerinduan, ada keinginan tidak untuk mempersembahkan yang terbaik dalam ibadah itu kepada Allah. Kemudian yang kedua, takwa itu juga adalah merupakan sebaik-baiknya bekal. Wa tazawwadu lupa lagi ayatnya ya. Pokoknya ada ayat Quran, cari bahwa sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Sebaik-baik bekal dalam kehidupan kita adalah takwa. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, kawan-kawan, percayalah kepada saya. Kamu mau kabur aja dulu ke luar negeri, mau hijrah, pindah kampung, pindah kota, pindah pulau, pindah negara, kamu bepergian kemanapun, kalau kamu orang yang bertakwa, percayalah kamu selamat, kawan-kawan. Kamu akan menjadi orang yang disenangi oleh orang lain, akan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Itulah mengapa sampai ada ayat yang menyebutkan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Aman kalau kita terus-menerus memegang ketakwaan kita di kehidupan manapun. Kita mau tersesat di hutan, kita mau tersesat di hutan perkotaan yang hiruk pikuk dengan godaan setan, hiruk pikuk dengan kesibukan, insya Allah aman. Sebaik-baik bekal. Yang terakhir, kawan-kawan sekalian, takwa juga adalah merupakan jalan keluar dari semua masalah kita. Saya sejujurnya tidak melakukan persiapan khusus ya, jadi mohon maaf ini kalau beberapa ayatnya malah jadi lupa lagi. Tapi dalam Quran surat Al-Hajj ayat kedua, silahkan barangkali kalau ada yang tahu bisa di komen ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan membuatkan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Ayat lainnya bertebaran banyak. Kalau sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan menurunkan barokah dari langit, dari bumi, dari atas, dari bawah, keluar barokah buat kita. Banyak kawan-kawan sekalian. Nah, kawan-kawan sekalian rahimakumullah, kawan-kawan Bright Future Leader yang saya cintai, inilah bekal di hari kedua Ramadan. Insya Allah pada zuhur besok dan pada asar nanti boleh mungkin lebih ke santai. Kalau pada asar ya kita diskusi saja tentang berbagai hal kehidupan kita. Tapi pada zuhur besok saya akan memberikan bekal yang lain. Temanya tentang kita membaca zaman. Pentingnya kita membaca zaman. Karena versinya kan banyak zaman ini. Bahkan saya cukup bersedih ya, mohon maaf sekali. Banyak kajian-kajian akhir zaman yang nampaknya terlalu berani dan salah kaprah. Ada yang sampai memprediksi kemarin harusnya kita perang lawan Cina, katanya di 2024 tuh. Ada yang sudah berani memprediksi Yajuj dan Majuj akan keluar tahun berapa gitu. Aduh, Masya Allah, sangat berani ya. Saya sendiri mohon maaf tidak punya ilmu seperti itu. Tetapi kalau kita mengerti tentang zaman ini, Rasulullah sudah menyampaikan zaman ini akan dibagi 5, gitu kan? Dan tidak akan datang kiamat sebelum kita mengalami zaman khilafah alamin haji nubuwah kembali. Itu kita harus mengimani, itu mah sabda Rasul. Nah, nanti kita bahas besok itu mah ya. Kemudian kita juga besok akan membahas tentang bagaimana contohnya kita mengenal ada generasi boomers, baby boomers, generasi X, generasi Y, milenial, generasi Z, kemudian sekarang gen alpha. Itu apa sih bedanya? Ini menarik juga kawan-kawan. Karena kita harus membaca zaman ini seperti apa. Insya Allah akan saya share besok pada zuhur ya. Saya lihat nih ada seorang kawan yang luar biasa standby dari awal sampai akhir. Masya Allah, terima kasih ya. Saya menunggu Anda, mengharapkan Anda untuk kita bertemu lagi besok zuhur, kita diskusi. Tetapi untuk bekal sekarang mudah-mudahan sudah cukup kawan-kawan ya. Mari kita maksimalkan bulan Ramadan ini. Tadi panjang lebar sudah saya ceritakan. Ramadan ini adalah bulan kebangkitan. Ada 3 alasannya. Pertama, secara asbabun nuzul, baru diturunkan di tahun kedua Hijriah. Ramadan itu memang sudah disetting oleh Allah ketika masa-masa Rasulullah membangun masyarakat baru.
Jadi kalau kita mau membangun masyarakat baru yang hebat, yang bangkit, Ramadan tidak boleh absen, tidak boleh terlewat. Harus menjadi perhatian kita, harus kita maksimalkan. Bahkan saya teringat nasihat seorang ustadz, harusnya presiden pemerintahan turun tangan untuk membuat program Ramadan yang efektif. Bukan hanya sekedar ngurus sembako, bukan hanya sekedar ngurus harga-harga di pasar, bukan. Tapi presiden harus turun tangan untuk membuat program Ramadan yang efektif, menjadikan masyarakat Indonesia ini bertakwa. Dahsyat kalau ada program seperti itu. Karena Rasulullah dulu memang demikian dirancang oleh Allah, menjadikan bulan Ramadan ini. Tadi sudah panjang lebar saya ceritakan, mohon maaf bagi yang terlewat ya. Kemudian yang kedua adalah, ya Ramadan ini bulan suci. Bulan suci itu bukan artinya sekedar bulan sakral yang harus kita hormati, tapi memang bulan suci untuk mensucikan diri kita, mengembalikan kita seperti bayi yang baru lahir, menjadikan kita manusia baru yang lebih baik. Istilah saya adalah kembali ke setelan pabrik. Seperti smartphone, kalau di reset kembali ke setelan pabrik, mamprang lagi, cepat lagi, ruang kosong lagi, memulai hidup baru. Download aplikasi yang bermanfaat saja, kemudian juga foto-foto yang terbaik saja dan sebagainya. Kalau ada berbuat dosa, segera beristighfar. Itulah fungsi kalau kita sudah kembali ke setelan pabrik. Itu sudah saya ceritakan tadi panjang lebar ya, bulan suci Holy Month. Yang terakhir adalah tadi, bahwa takwa ini harus menjadi akar kepemimpinan kita. Kalau kita betul-betul bisa menjadikan Ramadan ini efektif, kita menjadi orang yang bertakwa, maka itu adalah bekal terbaik kita dan akar yang sangat kokoh untuk kita menjadi seorang pemimpin yang hebat. Alhamdulillah ya Allah. Saya terus terang kalau hari kemarin kawan-kawan nggak jelas ngomongnya, kesana kemari gitu ya, kurang terkonsep. Sekarang juga terus terang kalau persiapan tidak terlalu, tapi sebenarnya saya sudah bikinkan mind map kawan-kawan, mind map seperti ini ya, nggak kelihatan ya. Nah, jadi saya selalu bikinkan mind map. Nah, mohon maaf mungkin nanti saya akan coba rekaman ini akan saya upload di YouTube saya barangkali ya, dan bisa menampilkan mind mapnya secara utuh. Jadi kawan-kawan barangkali juga yang mau follow, boleh follow ke YouTube saya di Kang Lutfi Daily, Insya Allah ya, Insya Allah, dan di channel Bragnesia. Karena saya sekarang juga sebagai founder Bragnesia sedang mendampingi 100 anak muda yang mengikuti program Bright Future Leader. Buat kawan-kawan yang barangkali ingin ikut juga grup WhatsApp-nya, tertarik untuk join, mungkin boleh DM dulu ya, karena saya belum menemukan aplikasinya di TikTok seperti apa ya. Kalau call to action-nya langsung gabung grup WhatsApp atau ke link website. Terus terang saya masih awam nih di TikTok, mohon maaf kawan-kawan. Saya suka di TikTok itu karena ini aja sih, praktis gitu ya. Jadi nggak ribet untuk mempersiapkan live seperti ini gitu. Sampai jumpa di besok pada zuhur insya Allah, mungkin sekitar jam 1 lah kawan-kawan. Barusan saya mulai jam 1 kurang 10 ya. Mungkin besok mah jam 1 lah kita akan live TikTok lagi. Sekarang saya mohon izin dulu pamit, saya mau melakukan ibadah yang lain, tilawah dan sebagainya. Mudah-mudahan insya Allah pada asyar, mungkin selamatnya pukul 16 saya sudah live TikTok lagi untuk menemani ngabuburit. Itu lebih santai lah, kita membahas apapun, mungkin insight dalam kehidupan kita ya. Demikian saja barangkali kawan-kawan. Kang Lutfi Rahman undur diri dulu, sampai jumpa besok pada zuhur insya Allah. Kita akan membahas tentang membaca zaman, insya Allah cukup menarik. Terima kasih yang telah nongkrong dari awal sampai akhir, ini luar biasa. Terima kasih juga kawan-kawan yang sudah join berpuluh-puluh menit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat aktivitas kita sebagai amal ibadah di bulan Ramadan yang dilipat gandakan pahalanya, dan kita juga mendapatkan betul-betul mendapatkan karunia menjadi orang yang bertakwa nanti di akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza